Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah. Oke, Ibu cek semangat dulu ya. Silahkan untuk on mic terlebih dahulu. Jika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Ibu. Baik. Semangat pagi. 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 Pagi, Pagi. pagi. Luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan keberkahan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin pembacaan doa. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Ivan. Baik, selanjutnya Ibu akan mengirimkan link absensi yang bisa kalian isi di kolom chat Zoom ya. Baik, Ibu kirim terlebih dahulu. Waktu pengisiannya adalah 20 menit dari sekarang. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari terkait korespondensi yang terdiri dari 4 bab. Namun, pada pertemuan ini kita akan membahas bab 1 terkait dasar-dasar komunikasi. Boleh di next slide? Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak kenapa kita harus mempelajari dasar-dasar komunikasi dalam mata pelajaran korespondensi? Ada yang tahu? Karena korespondensi merupakan bentuk dari komunikasi ya, Bu? Ya, betul sekali. Korespondensi ini merupakan salah satu bentuk dasar komunikasi yang harapannya ketika kita mempelajarinya, mempelajari dasar-dasar komunikasi ini, kita dapat belajar dan berkorespondensi dengan baik dan benar. Oke, next slide. Pada pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah untuk mengetahui, menjelaskan pengertian komunikasi, lalu menyebutkan komponen komunikasi, serta menjelaskan komponen-komponen dari komunikasi itu sendiri dengan baik dan benar. Baik, sebelum Ibu melanjutkan penjelasan selanjutnya, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar di depan kalian ini. Gambar ini menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dengan komunikasi, di mana ketika manusia lahir sampai dengan manusia beranjak dewasa, manusia tak luput dari yang namanya berkomunikasi. Salah satu contohnya, ketika manusia lahir, itu ketika bayi, seringkali menangis. Nah, tangisan ini merupakan bentuk komunikasi, di mana seorang bayi memberikan informasi kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi pada dirinya. Mungkin dia lapar, haus, atau popoknya penuh. Maka dari itu, hubungan antar manusia memang perlu dan terus dilakukan serta dibina. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Sehingga manusia harus mampu berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Next slide. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari dua subbab dari dasar-dasar komunikasi kantor, yaitu tentang pengertian dan komponen dari komunikasi, serta proses komunikasi. Next slide. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pengertian dari komunikasi, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar di depan ini. Ada yang bisa memberikan pendapat terkait apa gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan Chania.
Gambar yang pertama itu menunjukkan bentuk diskusi dan gambar yang kedua itu adalah komunikasi melalui telepon, Bu. Ya, betul sekali. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Yang silakan. gambar pertama itu komunikasi secara langsung, sedangkan yang gambar kedua itu komunikasi secara tidak langsung. Ya, baik, luar biasa. Terima kasih semuanya. Jadi gambar tersebut memperlihatkan contoh dan bentuk-bentuk komunikasi. Ada komunikasi langsung di gambar pertama yaitu diskusi secara offline, dan yang kedua komunikasi secara tidak langsung. Pada gambar kedua yaitu menggunakan media. Medianya adalah telepon genggam. Next slide. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari pengertian dari komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang memiliki arti berpartisipasi atau memberitahukan. Komunikasi juga diartikan sebagai proses pemberitahuan, ada pihak yang memberitahu dan pihak yang diberitahu. Selanjutnya, secara lengkapnya, komunikasi ini merupakan proses penyampaian berita dari suatu pihak ke pihak lain dengan mempergunakan suatu sarana untuk mendapatkan saling pengertian antara dua belah pihak. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah komponen-komponen dari komunikasi. Gambar ini menunjukkan siklus dan proses serta komponen-komponen dari suatu komunikasi. Yang pertama, mulai dari komunikator sebagai sumber komunikasinya. Lalu yang kedua, message atau pesan yang disampaikan dalam komunikasi. Lalu channel, selanjutnya pesan tersebut disampaikan kepada komunikan yang akan memberikan respon. Penyampaian pesan ini disebut proses encoded. Dan penyampaian respon dari komunikan kepada komunikator disebut decoding. Oke, next slide. Akan ada penjelasan terkait komponen-komponen dari komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu sumber pengirim berita. Lalu encode adalah proses pengantar pesan. Lalu pesan, yaitu ide, gagasan yang disampaikan dalam suatu proses komunikasi. Lalu yang keempat ada decode, ialah proses penerimaan pesan. Yang kelima ada komunikan, yaitu orang yang menerima berita. Lalu yang keenam ada tanggapan atau respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator. Next. Baik, di sini Ibu mempunyai contoh dari proses komunikasi secara sederhana. Ibu ingin Mei Handayani untuk membacakan contoh proses komunikasi. Silakan Mei. Baik, Ibu. Jadi di sini ada contoh kasusnya. Indra adalah ketua kelas di kelas 10 bahasa. Ia mendapatkan informasi dari guru bahwa Helma, teman sekelasnya, belum mengumpulkan tugas hiragana kepada ibu guru, dan ibu guru meminta Helma untuk mengumpulkannya hari ini juga. Indra pun bergegas mencari Helma dan memberitahukan kepadanya bahwa ia belum mengumpulkan tugas hiragananya. Mendengar informasi tersebut, Helma bergegas pergi ke ruang guru untuk memberikan tugas hiragananya. Ya, terima kasih Mei. Dari contoh tersebut, adakah yang bisa mengidentifikasi komponen-komponen komunikasinya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Nabila. Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa Indra merupakan komunikator. Hal itu dikarenakan beliau melakukan dalam menyampaikan pesan. Pesannya adalah Helma belum mengumpulkan tugas hiragana kepada ibu guru. Selanjutnya Helma berperan sebagai komunikan dan responnya adalah Helma langsung bergegas menuju ruang guru untuk mengumpulkan tugas hiraganya. Seperti itu, Bu. Hariannya, Bu, maksudnya. Luar biasa. Ya, tepat sekali. Terima kasih Nabila. Dari keenam komponen tersebut, bisa next slide. Kira-kira apa yang paling penting? Ada yang tahu?
Saya, Bu. Ya, silahkan Rini. Oke, jadi menurut saya semua komponen dalam proses komunikasi penting, Bu. Nah, hal ini tuh karena saling berhubungan dan mempengaruhi penyampaian komunikasi. Iya, betul sekali. Terima kasih Rini. Semua komponen komunikasi memang penting. Namun, yang paling penting adalah respon. Karena ketika komunikan menyampaikan responnya, seorang komunikator dapat mengetahui apakah pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi tersebut diterima dengan baik dan dipahami oleh komunikannya. Seperti itu. Next slide. Dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bersedia memberikan kesimpulan atau membacakan kesimpulannya? Saya, Bu, izin menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, Bu. Ya, silahkan Adis. Jadi, kesimpulan pada hari ini adalah komunikasi merupakan proses penyampaian berita, ide, gagasan, atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan mempergunakan suatu sarana untuk mendapatkan saling pengertian antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, terdapat 6 komponen dari komunikasi tersebut. Yang pertama ada komunikator, encoder, pesan, decode, komunikan, dan tanggapan atau respon. Ya, luar biasa. Betul sekali. Terima kasih Adis atas kesimpulannya. Karena waktu pembelajaran kita sudah habis, Ibu akan tutup pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu, Ibu sudah membuat kuis yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda yang bisa kalian akses melalui Google Classroom dengan batas pengerjaannya sampai malam hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari terkait media dan jenis-jenis komunikasi. Jangan lupa untuk dipelajari ya. Jaga kesehatan semuanya. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami, kalian bisa kirimkan pertanyaannya melalui link Padlet. Next slide. Nah, link Padlet berikut ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih ya.